Saya bacakan Bilangan 13 ayat 26 sampai 33. Dan langsung datang kepada Musa Harun segenap umat Israel di Kades. Jadi segenap umat Israel di padang gurun Paran. Mereka bawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka ceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Jebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut, di sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menerangkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudaraku, semua pilihan kita. Kalau kita memiliki iman yang berani, kita tidak melihat kepada kuasa musuh atau besarnya tantangan. Kita melihat kepada Tuhan kita yang jauh lebih besar. Tapi memang tidak dapat disangka dalam hidup sehari-hari, suara mayoritas kerap kali adalah suara yang negatif. Bagaimana tidak? Kalau saudara sakit, tubuh saudara mengatakan saudara sakit. Keluarga saudara melihat saudara sakit. Dokter membuktikan saudara sakit. Mayoritas bukan? Tapi firman berkata saudara sembuh. Iman yang berani berkata saya sembuh. Mayoritas berkata daerah ini adalah daerah yang sukar. Jangan bersaksi terlalu semangat, nanti akan ada bahaya, akan terlalu banyak resiko. Tapi firman berkata tidak ada yang kebetulan. Ya, kalau Tuhan menanam kita di situ, berarti Tuhan akan menolong supaya kita bertumbuh di situ. Dan dimanapun kehendak Tuhan, disitulah tempat yang paling aman. Adalah kita yang memilih untuk memiliki iman yang berani seperti Kaleb. Kalau firman Tuhan berkata kita sanggup melakukan segala perkara, maka kita sanggup melakukan segala perkara. Karena firman Tuhan tidak berubah walau langit bumi berubah. Biar malam ini kita membuat satu komitmen. Walaupun seluruh dunia tidak ada orang yang mengerti, tidak ada orang yang mendukung kita dalam menyelesaikan panggilan Tuhan, tidak apa-apa. Asal kita memilih untuk tetap setia, untuk tetap maju di dalam panggilan Tuhan tersebut. Orang-orang demikianlah yang memiliki iman beranilah yang berhasil memang sampai pada panggilan Tuhan. Saudara ingat kisah Sadrak, Mesak, Abednego? Mereka juga punya iman yang berani. Mereka tetap setia mengikut Tuhan walau resikonya nyawa mereka. Dalam buku Daniel 3, saya baca ayat 17-18, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kata lain, apapun dibilang, tetap ikut Tuhan. Bagi saudara, tetap melayani, tetap bersaksi, tetap menginjil, tetap memulihkan, tetap Yesus nomor satu. Amin, saudara. Dan Tuhan tidak pernah gagal, tidak pernah mempermalukan orang yang percaya kepadanya. Sama seperti kisah Sadrak, Mesak, Abednego dalam Daniel 3 ayat 27. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Lebih jauh daripada itu, raja sendiri melihat tadinya dimasukkan 3, sekarang ada 4. Dan yang keempat itu adalah Tuhan Yesus. Amin. Saudara punya iman yang berani masuk ke dalam dapur api penderitaan, semengerikan apapun, saudara akan keluar baik-baik saja. Dan Yesus Allah Dia menyertai saudara. Amin.
kita memiliki iman yang berani, saudaraku, lalu Tuhan yang menyertai kita tidak akan pernah sekali-kali pun meninggalkan kita. Lebih daripada itu, Dia yang berperang bagi kita. Bagian kita adalah terus maju, tidak menyerah, tidak berhenti. Sepanjang kita tidak berhenti, kemenangan sudah dijamin oleh Tuhan. Dalam Keluaran 14 ayat 14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Namun sisi yang berikutnya atau dimensi berikutnya, Kaleb juga memiliki iman yang tekun. Bukan hanya iman yang berani atau keberanian iman, tapi juga ketekunan iman. Sebab dia dikatakan dia tidak mundur. Demikian juga kita. Setelah kita berani untuk melakukan sesuatu, melangkah dengan iman, lalu tidak langsung sampai seperti apa yang kita fisika tersebut, kita tetap tekun di dalam setiap prosesnya. Berapa lama pun durasinya atau jangka waktunya, itu bagian Tuhan. Bagian kita tetap setia, tetap tekun, tetap teguh di dalam iman kita. Saya bacakan mengenai Kaleb dari Yosua 14, mulai daripada ayat 7. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab kau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab kau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Joshua memberkati Kaleb bin Jefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Jefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Amin. Sekali lagi 45 tahun bukan waktu yang singkat. Tetapi Kaleb tetap tekun beriman. Ada banyak hamba Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan. Awalnya sangat panas. Tapi setelah beberapa tahun, setelah menghadapi testing waktu, setelah mengalami banyak keadaan-keadaan yang tidak baik dan mengecewakan, imannya padam. Kehidupan rohaninya juga ikut redup dan padam, meninggalkan pelayanan, bahkan meninggalkan Tuhan. Jangan ada kita satu pun yang demikian. Ya, kita tahu mengikut Tuhan tidak seperti lari jarak pendek, tapi seperti lari maraton. Orang-orang yang lari maraton dibutuhkan endurance, ketahanan, ketekunan, saudaraku. Sebabnya Roma 12 ayat 11 mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biar rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.